Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mengucapkan hati. Kita mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Pastikan Bapak Ibu pada pagi hari ini mengalami Tuhan. Jangan berdiam diri, jangan bersembunyi, tapi alami Tuhan. Alami Tuhan secara pribadi. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat bertanggung jawab apakah kita mengalami Tuhan atau tidak selain diri kita sendiri. Untuk itulah alami Tuhan. Alami Dia. Alami kasih-Nya. Alami perjumpaan dengannya. Buka hati kita. Rasakan betapa baiknya Tuhan. Betapa lembutnya Dia. Dia yang selalu ada untuk kita, yang selalu berada dimanapun kita berada. Sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman, sekalipun kita melakukan pelanggaran, Tuhan ada di sana. Mungkin kita berkata, kalau Tuhan ada di sana, kenapa Tuhan gak melarang saya ketika saya melakukan pelanggaran? Karena Tuhan bukanlah Tuhan yang pemaksa. Melalui Roh Kudus-Nya Ia mengingatkan kita. Namun karena kedegilan hati manusia, Ia gak mampu mendengar suara Tuhan. Tapi Tuhan ada di sana. Ia ada di mana-mana. Matanya menjelajah ke seluruh bumi, menyelidiki isi hati. Ia mendengar seruan-seruan. Bahkan ia mendengar seruan darah Habil ketika tertumpah. Ia mendengarkan apa yang hatimu katakan. Jangan bersembunyi. Serukan nama Tuhan. Puji Dia, sembah Dia, sebab Dia layak. Mari tinggikan namanya. Sebab Tuhan menunggu setiap kalimat yang keluar dari hati Bapak Ibu, yang keluar dari mulut Bapak Ibu. Terus serukan namanya. Terus serukan namanya. Sembah Dia. Alami Dia. Rugilah kita kalau kita hadir pada pagi hari ini tapi kita gak mengalami Tuhan.
Sangat disayangkan ketika kita bangun pagi-pagi, kita memberi waktu, kita keluar dari selimut, tapi kita gak mengalami Tuhan. Kita melayani sesama untuk agar mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tapi kita gak mengalami Tuhan. Mari alami Dia. Mari alami Dia. Jika Bapak Ibu bingung, tapi aku gak bisa berkata-kata, Sam. Keluarkan kalimat ini dari hati dan dari mulut Bapak Ibu. Katakan berulang-ulang, Tuhan Yesus, saya sayang Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus penuhi saya. Tuhan Yesus, saya sayang Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus penuhi saya. Katakan terus dari hatimu terdalam. Ya, alami perjumpaan. Bukan karena kata-kata kita, tapi karena Tuhan yang terlebih dahulu ingin berjumpa dengan kita. Ia menunggu sebelum saya menyalakan perangkat ini. Ia menunggu sebelum kita membuka mata. Ia menunggu sebelum kita menyapa. Temui Dia selama Ia berkenan untuk ditemui. Alami Dia selama Ia berkenan. Mari sembah. Mungkin Bapak Ibu berkata, tapi aku ingin bernyanyi, Sam. Bernyanyilah. Aku ingin berdoa, berdoalah. Sembah Dia dengan caramu. Nikmati Tuhan dengan caramu. Maka Tuhan akan menuntun kita dengan caranya. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Biarlah hikmat-Mu tercurah atas kami pada pagi hari ini, agar kasih-Mu menuntun jalan kami dan membawa kami kepada kemerdekaan yang sejati. Sehingga pada pagi hari ini kami memperoleh pencerahan, agar kami mengerti rancangan dan kehendak-Mu, kehendak kekekalan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Tempatkan kami di balik bayang-bayang suci-Mu. Engkau yang menaungi kami dengan kepak sayap-Mu. Ya Tuhan, nama-Mu di atas segala nama, sehingga badai dan angin ribut tunduk kepadamu.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus di tengah-tengah danau, lalu mengamuklah angin ribut dan ombak yang besar. Dan ketika Yesus berkata, "Diam dan tenanglah," maka ombak dan angin itu diam dan tenang. Saya nggak tahu apa yang menjadi badai dan gelombang Bapak Ibu. Saya nggak tahu apa yang menjadi angin ribut dalam kehidupan Bapak Ibu. Izinkan Yesus yang ada di dalam hatimu berkata-kata melalui mulutmu dengan kalimat, "Diam dan tenanglah hai badai." Mengapa badai dan angin itu tenang? Yesus tidak mendapatkan gelar Kristus secara cuma-cuma. Ia tidak mendapatkannya begitu saja. Tapi ia melakukan hal yang radikal. Ia merendahkan dirinya. Jika Bapak Ibu ingin nama Yesus begitu berkuasa dalam kehidupan kita, lakukan apa yang Yesus lakukan, yakni merendahkan diri, rela kehilangan harga diri, jangan berbantah-bantah. Jika badai mengamuk dalam kehidupan kita, pegang dada kita dan katakan, "Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Tuhan Yesus, aku mengucap syukur untuk segala keadaan, karena Engkau Tuhan sungguh teramat baik." Mari kita perkatakan firman Tuhan, kita deklarasikan bersama-sama. Yang saya kutip dari 2 Korintus 2 ayat 14. Kitab Mazmur, kitab 1 Korintus, kitab Kolose, dan kitab Petrus. Katakan dengan segenap hatimu, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah engkau lupakan sedikitpun kebajikannya. Engkau yang telah mengampuni segala pelanggaranku. Engkau yang telah menebus kehidupanku agar lepas dari kebinasaan. Yang telah memberikan mahkota kemenangan kepadaku dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Engkau yang telah memberikan kepuasan bagi mulutku dengan segala hal-hal yang baik, sehingga kekuatan aku pun dapat Engkau perbaharui. Segala dosa dan pelanggaranku telah ditebus oleh-Mu. Semua sakit penyakitku telah Engkau sembuhkan.
Hidupku menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan aku juga menjadi kuat di dalam-Mu Tuhan. Aku telah Engkau mahkotai oleh cinta kasih-Mu. Amin. Mari kita renungkan apa yang baru saja kita katakan. Mari kita puji Tuhan dari dalam jiwa yang terdalam. Kita sembah Tuhan, kita tinggikan namanya, karena Ia yang telah melepaskan kita dari kebinasaan, karena Ia yang telah memberikan kepada kita mahkota kemenangan dengan sifat kasih-Nya. Ia yang telah mengajari kita, memberikan kita kepuasan dengan segala perkataan yang baik. Ia yang telah menebus dosa dan sakit penyakit kita. Ia dengan tekun dan sabar membimbing kita kepada air yang tenang, membaringkan kita di padang rumput yang hijau. Ia membenamkan wajah kita dengan kasih kemuliaan-Nya. Mari ambil waktu dan merenungkan betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Ia yang tidak pernah meninggalkan kita dan mengkhianati kita. Sekalipun kita seringkali meninggalkan Tuhan dan mengkhianatinya, tapi Ia adalah Tuhan yang setia. Ia tetaplah Tuhan yang setia. Kemana kami dapat berlari menjauhi Roh-Mu ya Tuhan? Selain kepada tahta belas kasihan-Mu. Di mana kami akan berlutut hanya di hadapan salib rahmat-Mu. Betapa agung cinta-Mu, betapa kuat tangan-Mu yang memegang kami. Indah, begitu indah. Jadi disinilah kami berlutut untuk mengangkat nama kudus-Mu yang tinggi. Yesus, Engkau dimuliakan di dalam segala hal, di dalam seluruh hidup kami. Karena kami milik-Mu selamanya. Engkaulah Raja. Yang menanggung luka kesembuhan. Yang memulihkan setiap derita. Menanggung dosa pemberontakan. Seorang anak telah lahir yang datang dalam kasih karunia dan kebenaran. Betapa agungnya cinta yang membawa kami menuju kebaikan. Sungguh dahsyat. Engkau Tuhan luar biasa.
Jadi, disinilah kami berlutut menyembah dan mengangkat namamu dan memuliakan namamu tinggi-tinggi. Kami milikmu, dan namamu Yesus milik kami selamanya. Engkau dimuliakan di dalam surga dan bumi. Engkau yang menghidupkan kami kembali dari dosa masa lalu kami, yang menghantarkan kami kepada kematian. Namun Engkau telah menanggungnya di kayu salib, yang menjadikan kami hidup. Sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar anugerah-Mu. Ketika Engkau menciptakan manusia, Engkau menjadikan segala sesuatunya sempurna. Dan ketika si jahat dilemparkannya dari surga karena pemberontakannya, namun Engkau tidak pernah melemparkan kami karena pemberontakan kami. Engkau selalu memegang tangan kami ketika kami jatuh, yang selalu menopang kami hingga kami tidak tergeletak. Ketika si jahat dilemparkan dari surga, ia merusak apa yang menjadi milik Tuhan Allah. Ia ingin melukai perasaan Bapa. Betapa sering kita memberontak. Berapa sering kita ingin merusak apa yang menjadi milik Tuhan. Melalui ego, melalui harga diri, melalui cara berpikir kita. Kita berbuat seolah-olah kita membantu Tuhan, tapi yang kita lakukan, kita merusak rencana Tuhan. Sehingga Alkitab menuliskan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Buanglah mata serong daripadamu. Jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Suci, sucilah hatimu, karena Bapamu suci. Betapa sering kita
melakukan pemberontakan. Mungkin kita berpikir, aku gak memberontak Tuhan, aku gak melawan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, melakukan segala sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan adalah kelancangan. Dan tidak melakukan sesuatu apa yang Tuhan perintahkan adalah pemberontakan. Tuhan mengajarkan kepada kita dalam doa-doanya, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Lakukan dan datangkan apa yang ada di surga, dan jangan lakukan apa yang tidak ada di surga. Lakukan kasih, karena kasih ada di surga. Jangan dengki, karena dengki tidak ada di surga. Di surga gak ada ngomongin orang. Untuk itu kita jangan ngomongin orang. Di surga gak ada amarah. Janganlah kita geram. Sungguh indah, sungguh teramat indah ketika Bapak Ibu mengerti apa yang saya maksudkan. Sesungguhnya Bapak Ibu sudah berhadapan dengan Tuhan saat ini. Alami Dia. Izinkan Roh Kudus yang memulihkan hatimu, izinkan Roh Kudus yang mengobati masa lalumu. Rasakan kasih-Nya mengalir, agar kekecewaan itu sirna. Agar duka cita diganti menjadi sukacita. Ampunilah, maka dosamu akan diampuni. Alami Tuhan. Dan izinkan Tuhan berekspresi melalui tubuh kita dengan sifat kasih-Nya. Izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu. Siapapun yang Bapak Ibu pada pagi hari ini, yang datang
dengan rasa kecewa, yang menyimpan kekecewaan, menyimpan luka hati. Buka hatimu dan izinkan saya berdoa. Bapa, hamba mohon kepadamu, kirimkanlah Roh Kudus-Mu pada pagi hari ini untuk mengobati setiap hati yang luka. Karena Engkau yang memperhitungkan setiap tetesan air mata. Karena Engkau yang memegang tangan kami. Karena Engkau Roh Kudus yang mengumpulkan dan menyusun setiap pecahan hati kami, yang meremukkan beja yang telah lihat, yang kami bangun dengan keangkuhan kami. Engkau yang kaya dengan rahmat-Mu telah memulihkan kami, telah membawa kami kepada jalur kebenaran-Mu, mengembalikan kami pada jalur-Mu, pada posisi anak Allah. Ajari kami untuk memaafkan, ajari kami untuk mengampuni orang-orang yang melukai kami, ajari kami untuk memberkati mereka, melepaskan pengampunan dan melepaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hikmat-Mu menguasai hati kami, hikmat-Mu menguasai kami, hikmat-Mu menguasai pikiran kami, agar apa yang kami katakan hanya apa yang Engkau katakan, dan apa yang kami rasakan hanya apa yang Engkau rasakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dewasa rohani adalah mereka yang mampu menangkap segala sesuatu dari Tuhan, baik itu yang menyenangkan maupun yang kurang menyenangkan, dan memandang segala sesuatu adalah kebaikan, sehingga kita dapat mengucap syukur dalam tiap-tiap hal. Mungkin saat ini Bapak Ibu mencucurkan air mata, namun ada tertulis, mereka yang berjalan dengan mencucurkan air mata akan pulang dan bersorak-sorai. Mereka yang mengawali pada pagi hari dengan berlutut di hadapan Tuhan akan menjalani hari bersama dengan Kristus. Mereka yang menghargai kedaulatan Tuhan,
akan dihargai oleh Bapa. Mereka yang menghargai kekudusan akan dipindahkan dari sistem dunia kepada sistem kerajaan surga. Bayar apa yang harus dibayar dan lepaskan apa yang harus dilepas. Lepasan pengampunan, bayar harga jika itu harus dibayar. Dengan demikian, Roh Kudus akan menuntun kita kepada kedewasaan, tingkat kedewasaan selanjutnya. Jangan mengutuk, tapi berkatilah. Bapa sangat mengasihi Bapak, Ibu, dan saya, sehingga Bapa memberikan anaknya yang tunggal, yakni Yesus Kristus, untuk memulihkan kita, agar Bapak, Ibu, dan saya kembali menjadi sempurna seperti semula ketika Tuhan menciptakan manusia dengan jalan darah yang melambangkan penebusan. Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah hari ini kita menghargai pengorbanan Yesus, menghargai darahnya yang kudus yang tercurah bagi kita? Apakah kemarin kita menghargai darah Kristus? Apakah kemarin lusa kita menghargai keberadaan Yesus? Apakah minggu yang lalu kita menghargai kedaulatannya? Mohonkanlah belas pengampunan untuk diri kita masing-masing, dan mohonkanlah belas pengampunan untuk mereka yang menyakitimu. Yesus merelakan dirinya disesah dan dihina agar Bapak, Ibu, dan saya diselamatkan, dipulihkan, disucikan, didandaninya hingga tidak bercacat celah. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sebuah tindakan radikal yang Tuhan lakukan. Yesus mendoakan orang-orang yang menganiayanya. Yesus mendoakan orang-orang yang mengkhianatinya. Dan Yesus mendoakan orang-orang yang mengasihinya. Ketika Yesus hendak terangkat ke langit, Yesus sedang berdoa memberkati murid-murid. Lalu ia terangkat ke langit dan awan menutupi Yesus. Yesus mendoakan murid-murid.
ketika Bapak Ibu mengaku diri sebagai murid, mengucap syukurlah, karena hingga saat ini Tuhan menjadi pendoa syafaat bagi Bapak Ibu. Sebab itu Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, kukatakan dan kutegaskan ini di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Yesus berkata kepada kita, jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Tuhan menghargai Bapak Ibu sudah menyangkal diri pada pagi hari ini dengan keluar dari hangatnya selimut, berlutut dan berdoa. Namun kutegaskan dalam hal ini, janganlah kita menjadi bodoh, mengawali hari dengan roh dan mengakhiri hari dengan daging. Alkitab berkata, masakah kamu sebodoh itu? Mengawali dengan roh dan mengakhiri dengan daging. Tuhan berkata agar kita menjadi sempurna seperti Bapa kita yang di surga sempurna. Kejadian 1 ayat 31 berkata, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Petang terlebih dahulu diciptakan daripada pagi. Tuhan ingin Bapak Ibu beristirahat terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas. Yang dimaksud adalah Tuhan inginkan kita beristirahat dalam hadirat-Nya terlebih dahulu sebelum kita melakukan segala aktivitas. Seperti yang kita lakukan saat ini, berendam dalam aliran kasih-Nya, berendam dalam cinta murni-Nya. Ketika Tuhan Allah melihat semuanya itu sungguh amat baik, Tuhan Allah membawa manusia untuk mendekat kepadanya, diam dalam pelukannya, dan bersandar pada tujuan dan rancangannya. Mari kita temui Dia di tempat kediamannya, tempat persembunyiannya, yakni kemah sucinya.
di mana kita akan dibawa tenggelam dan mabuk akan cintanya, berpegang pada ketulusan hatinya dan kemurnian pengharapan yang terkandung dalam hadiratnya. Sungguh indah Engkau Kristus, kekasih kami, membuat kami mabuk akan hadirat-Mu dan mengikat kami dalam pesona cinta-Mu. Jagalah kami ya Allah, sebab hanya kepada-Mu kami berlindung. Kami berkata kepada-Mu Tuhan, Engkaulah Tuhan kami. Tidak ada yang baik bagi kami selain Engkau. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan kami. Dan piala kami. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepada kami. Tali pengukur jatuh bagi kami di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusaka kami, menyenangkan hati-Mu. Kami memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepada kami. Ya, pada waktu malam, hati nurani kami mengajari kami. Kami senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Engkau berdiri di sebelah kanan kami, sehingga kami tidak goyah. Sebab itu hati kami bersuka cita dan jiwa kami bersorak-sorai. Bahkan tubuh kami akan diam dengan tentram. Engkau memberitahukan kepada kami jalan kehidupan. Di hadapan-Mu dan sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Ulangan 32 ayat 3 berkata, sebab nama Tuhan akan kuserukan. Berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan. Adil dan benar Dia. Janganlah kiranya benih yang Engkau taburkan jatuh ke tengah semak duri, agar kami yang mendengarkan firman-Mu tidak mendapatkan kekhawatiran dari dunia ini, serta tipu daya kekayaan yang dapat menghimpit firman-Mu, sehingga kami tidak berbuah. Dan apabila kami
hanya memberi salam kepada saudara-saudara di dalam persekutuan saja, apakah selebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena haruslah kita sempurna, sama seperti Bapa kita yang di surga adalah sempurna. Matius 5 ayat 47. Hukum Taurat menuntun kita untuk mencapai kesempurnaan seperti Bapa yang adalah sempurna. Tetapi kasih-Nya hadir memampukan kita untuk membawa kita semakin serupa dengan Kristus Yesus. Kasih-Nya memenuhi segala tuntutan hukum Taurat. Tetapi manusia cenderung tidak menyadari di dalam diri mereka ada sebuah ruang kosong yang didapat ketika tanpa kesadaran kita dituntut harus sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Karena manusia hanya terlalu berfokus untuk mengisinya dengan hal-hal yang menarik hati dari keinginan-keinginan duniawi ini. Tuhan Yesus telah menjadi kosong untuk menebus Bapak, Ibu, dan saya yang menjadi miliknya. Sekaranglah waktunya. Sudah seharusnya kita mau mengosongkan diri kita dari kemanusiaan kita agar menjadi sempurna seperti Dia, anak Allah dengan kepenuhan Allahnya juga. Mari Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita isi kekosongan diri kita itu dengan menghadirkan Yesus untuk tinggal di dalam diri kita. Mari katakan bersama, Tuhan Yesus, saya percaya lebih dari 2000 tahun yang lampau Engkau telah datang sebagai manusia dan mati di kayu salib untuk menanggung dosa dan pemberontakan saya. Dan darah-Mu adalah darah perjanjian yang menebus dan menyucikan, menguduskan dan membenarkan saya. Sebab itulah Tuhan Yesus, saya minta ampun atas dosa-dosa saya. Orang tua, pihak ayah dan ibu, dosa nenek moyang, penyembah berhala, adat istiadat, kawin cerai, maupun anak haram. Dan aku juga minta ampun ya Tuhan Yesus, kalau aku sukar mengampuni orang lain yang menyakitkan, mengecewakan, menyalahartikan, atau menuduh aku. Tuhan Yesus, aku mengampuni mereka dan memberkati mereka. Dan aku juga mengampuni diriku sendiri yang pernah aku kecewa, aku tolak dan aku benci. Aku menerimanya kembali karena Engkau berkata bahwa diriku berharga di mata-Mu, mulia, dan Engkau mengasihiku. Tuhan Yesus, firman-Mu berkata
upah dosa adalah maut, yaitu kutuk yang mengikat diriku dengan kematian, sakit penyakit, kegagalan, penderitaan, perbudakan, dan kemiskinan. Tetapi Engkau telah menanggung semuanya itu di kayu salib. Paku pada tangan dan kakimu menandakan Engkau telah menanggungnya. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku putuskan kutuk yang mengikat kehidupanku dan keturunanku, kutuk kematian masuk neraka, kutuk mati muda, kutuk keturunan, kawin cerai, penyembah berhala, anak haram, dan semua kutuk-kutuk yang diturunkan, dilimpahkan oleh orang lain atau kelompok sihir. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya Engkau Yesus Kristus adalah Tuhan, dan percaya bahwa Bapa telah membangkitkan Engkau dari antara orang mati dan memberi hidup yang kekal. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya aku adalah anak Allah. Aku percaya namaku tercatat dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Surga menjadi rumah kediamanku, dan Allah Bapa menjadi Bapakku. Tuhan, Engkau pembaptis Roh Kudus. Baptislah aku Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus, aku terima dengan iman. Tiba saatnya Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat. Terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini. Perlindungan, keselamatan, kesembuhan, pemeliharaan yang sempurna, dan keamanan ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus, urapilah kami dengan minyak yang baru. Biarlah perenungan ini boleh termaterai di dalam kehidupan kami sampai Engkau datang kembali menjemput kami di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami menerimanya dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan amin. Amin.